Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Baik, yang keberapa sekarang? As-salis ya. Ini sudah al-awwal khalas ya. As-salis man yaqra? Iqra ya abun. Nah, baik. Yang ketiga jamaah sekalian, sederhana dalam beragama ya, sederhana dalam beragama. Ada khalas ulama? Lama. Katabtum ulama? Lama. Lama oh khalas? Lama. Baik, sederhana dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi ketika Nabi tidak ada. Maka mereka bertiga bertanya kepada istri Nabi terkait masalah ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menjelaskan, Nabi beribadah, Nabi berpuasa, tapi Nabi juga tidur, Nabi juga berbuka, dan Nabi menikahi wanita. Maka salah satu dari 3 orang ini mengatakan, yang pertama mengatakan, kalau saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Ini kuat ini, ya, berpuasa tidak berbuka. Yang kedua, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Kemudian yang ketiga dia mengatakan, walam atazawwaj an-nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Maka ketiga orang ini pergi. Datanglah Nabi SAW, kemudian dikabarkan kepada beliau, dan Nabi bertanya, siapa orang itu? Ya, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa, saya menikahi wanita. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Jadi perhatikan jamaah sekalian. Jadi Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi ternyata di sisi lain beliau melakukan hal-hal seperti manusia yang lain. Beliau tidur, beliau makan, beliau istirahat, ya, beliau menikahi wanita. Sehingga dalam masalah beragama, ya, al-i'tidal, jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Sederhana, ya, sederhana di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada semangat di atas bid'ah. Ini kaidah penting jamaah sekalian. Saya ulang ya, sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada semangat di atas bid'ah. Kalau dia sederhana dalam sunnah, ya, maka insya Allah ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia semangat dalam bid'ah, ya, dia mengerjakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka pasti akan tertolak. Ya, baik. Baina janibi al-ifrat wa tafriq, di antara golongan orang yang berlebih-lebihan dan orang yang meremehkan. Selalu begitu jamaah sekalian, pertengahan. Jangan terlalu ke kiri dan jangan juga terlalu ke kanan. Ya. Orang Yahudi di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Yahudi. Kenapa dimurkai? Ayo, kenapa dimurkai? Ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin. Siapa itu? Orang Nasara. Kenapa? Kenapa dimurkai? Kenapa tersesat? Waladdallin. Kenapa tersesat? Ya, karena dia tidak punya ilmu, kemudian dia mengamalkan.
Maka orang Muslim di antara keduanya, di antara Yahudi dan Nasrani, yaitu dia punya ilmu, kemudian dia amalkan. Paham? Nah, jadi ini namanya bena al-ifrad wa tafrid, di antara orang yang berlebih-lebihan dan orang yang meremehkan. Ar-Rabi, Iqra ya Abu Said. Ya Abu Said, fadhal. Ya. Yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan dari kesyirikan, ya, peringatan dari kesyirikan. Syirikan. Kemudian sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya. Dan wasilahnya. Ya, wasilah. Ya, sebab-sebab kesyirikan di antara sebabnya adalah gulu. Jadi sebabnya misalnya di antaranya adalah gulu. Apa itu gulu? Ya, berlebih-lebihan, gulu. Ya, gulu, berlebih-lebihan. Dan wasilahnya di antaranya misalnya buat patung. Ya, buat patung atau beribadah di kuburan. Ya, misalnya beribadah di kuburan. Ya. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka itu menjadi masjid. Jadi ada kuburan, mereka beribadah di situ. Maka ini peringatan yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita beribadah di kuburan atau sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini peringatan. Ya, rinciannya jamaah sekalian, jadi rincian terkait masalah sholat di masjid yang ada kuburannya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin adalah sebagai berikut. Kalau misalnya ini masjid, kemudian ini pagar masjid, yang merah ini pagar masjid. Ya. Kalau kuburannya itu di dalam area ini, yang warna biru ini, misalnya di sini, ini kiblat ya, ini kiblat. Di sini, atau mungkin di sini, atau di sini, pokoknya di dalam masjid, maka tidak sah sholat di dalamnya. Tidak sah sholat di dalamnya. Jadi kalau antum safar ke Makassar, antum jangan, yang penting turun sholat, jangan. Lihat dulu masjidnya, ya apakah di situ ada kuburan atau tidak. Kalau dia di daerah di dalam, maka ini tidak sah sholat di dalam. Tidak boleh. Ya. Karena hadis yang kita bacakan tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Kalau misalnya dia di luar masjid, misalnya di sini atau di sini, ya, atau di sini, maka ini masuk ranah perselisihan para ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kalau dia di depan sini, misalnya di sini, maka jangan sholat di situ juga, ya, karena dia di depan, di arah kiblat, ya, dia di arah kiblat. Kalau yang kuburannya itu berada di luar jamaah sekalian, misalnya di sini, atau di sini, atau di sini, maka ini tidak ada masalah. Karena dia sudah di luar masjid. Ya. Jadi saya ulang ya, kalau dia di dalam sini, maka tidak sah sholat di dalamnya, tidak boleh. Antum cari masjid lain. Kalau misalnya di pinggir, maka ini diperselisihkan. Ini. Kalau dia di depan, jangan sholat di situ. Ya, jangan sholat di situ, karena dia di arah kiblat. Tapi kalau sudah di luar pagar masjid seperti ini, maka tidak ada masalah sholat di masjid tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi antum sebelum Makassar, antum ini memang surveinya di internet, masjid-masjid yang ada kuburannya di Sulawesi Selatan. Ya, karena kalau kita sholat di dalam, ya di dalam masjid tersebut dan ada kuburannya, maka itu tidak sah. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ini ada tambahan dari fatwa Al-Imam An-Nawawi. Perhatikan kata beliau terkait masalah al-ghulu, berlebih-lebihan dalam menghormati guru. Ya. Dalam kitab beliau Al-Fatawa, kitab muridnya. Jadi muridnya karang satu kitab pendapat dari Imam An-Nawawi. Ya. Beliau ditanya, as-sujudu alladhi ya'malu ba'dun nasi baina yaday al-masyayikh wa nahwihim wa ma hukmuhu. Jadi as-sujud, murid misalnya, dia sujud di hadapan gurunya. Atau sampai dia ruku di hadapan gurunya. Ini hukumnya bagaimana?
Kata beliau apa? Hadza haramun, ini haram, syadidut tahrim, pengharamannya sangat keras. Ya, pengharamannya sangat besar. Jadi ini pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan beliau dari mazhab Syafi'i. Ya, dan kebanyakan di negeri kita ini mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Akidahnya akidah apa? Akidahnya apa? Asy'ari. Berarti akidahnya Imam Syafi'i bermasalah. Jadi fikihnya fikih Syafi'i, ya. Kemudian akidahnya akidah Asy'ari. Kemudian ada guru yang mengatakan kalau begitu akidahnya Imam Syafi'i bermasalah ya. Jadi permasalahan yang panjang ya Mas. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita masuk kepada dalil selanjutnya. Fi Sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa anhuma di sini? Kenapa anhuma? Kenapa bukan anhu? Karena Ibnu sama Abbas, ya. Abbas apanya Nabi? Pamannya. Ibnu apanya? Ya, sepupunya, ya. Wa qalu, ya, kaumnya Nabi Nuh mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan Tuhan kalian, ya. Wala tadharunna wadda, dan jangan juga meninggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Berapa orang ini? 5, ya, 5 orang. Jadi perhatikan jamaah sekalian, di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada orang-orang soleh, orang-orang baik. Ini orang-orang baiknya. Ada Wad, ada Suwa, ada Yaguth, ada Ya'uq, dan Nasr. Ini orang-orang baik. Nah, untuk mengenang kebaikannya jamaah sekalian, maka mereka buat patung. Ya, untuk nama-nama ini. Jadi awalnya hanya untuk ya mengenang kebaikan mereka, dan disebutkan di sini agar mereka itu ya semangat dalam beribadah. Karena ini orang-orang yang ahli ibadah ini. Jadi kalau mereka lihat patungnya, maka pengikutnya semangat ibadah. Maka dibuatkanlah patung ini. Nah, ternyata mereka berbuat syirik. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain mereka menyembah orang-orang ini. Tapi ini jamaah sekalian, setelah meninggal orang yang buat. Jadi orang yang buat meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, cucunya meninggal dunia. Datang generasi berikutnya, ketika ilmu sudah diangkat, maka iblis membisikkan bahwa itu bukan manusia biasa. Itu Tuhan, sembah dia. Subhanallah, ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Wa qala Ibnu Qayyim, antum nanti cari terjemahnya ini ya. Ya, wa qalu la tatarunna alihatakum, mereka mengatakan jangan meninggalkan peribadatan kepada Tuhan kalian, dan di sisi lain jangan meninggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini orang-orang soleh. Kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ya, setelah mereka ini meninggal dunia semuanya, au hasyaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan kepada orang-orang yang hidup di saat itu, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'i. Syaitan membisikkan untuk dibuatkan patung, kemudian ditempatkan di tempat ibadah mereka, agar mereka itu apa? Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'alu, mereka melakukan. Walam tu'ban, awalnya belum disembah. Ingat, syaitan ini iblis luar biasa. Semangatnya dan sabarnya dia menyesatkan manusia. Jadi setelah dibuat, mereka belum sembah. Syaitan masih sabar. Tunggu-tunggu. Hatta idha halaka ulaika. Ketika orang-orang yang membuatnya, generasi berikutnya meninggal dunia, wa nusiyal ilmu. Dan ilmu dilupakan. Obidat. Ternyata patung-patung tersebut disembah. Bayangkannya ini sabarnya iblis dalam menyesatkan manusia. Mungkin ketika jadi patungnya, iblis juga mungkin mengatakan, mungkin dia belum sempat, tapi nanti
Kita lihat, digoda terus, meninggal generasi, datang generasi berikutnya jamaah sekalian, maka mereka pun menyembah patung tersebut. Ya. Baik ikhwatal iman azakumullah. Perhatikan di sini terkait 5 orang tersebut. Ya, dikatakan kanu qauman sholihin. Ya, jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang soleh baina Adam wa Nuh, di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Jadi 5 orang ini punya pengikut. Ya, mungkin dia ustadz ya, mungkin dia ahli ilmu atau ahli ibadah, dia punya pengikut, ya, yang mengikuti mereka. Ya. Falamma matu, ketika mereka yang 5 ini sudah meninggal dunia, ya, ashabuhum alladzina kanu yaqtaduna bihim, maka orang yang mengikuti mereka ini mengatakan, lau sawwarnahum kana asywaqu lana ilal ibadah. Kalau kita buatkan patung untuk 5 orang ini, maka kita akan semangat ibadah. Kalau kita mengingat mereka, fasawwaruhum, maka mereka buatkan patung. Falamma matu waja'a akharuna dabba ilaihim iblis. Ketika dibuatkan patung, maka orang yang buat meninggal dunia. Generasi selanjutnya meninggal dunia, maka iblis mulai membisikkan ke dalam dada dan manusia. Maka iblis mengatakan, innama kanu ya'budunahum wa bihim yaskuna al-matar fa'abaduhu. Jadi iblis mengatakan, ini dulu disembah oleh orang-orang sebelum kalian. Dan dulu kalau misalnya mereka minta hujan melalui patung-patung tersebut. Maka setelah itu jamaah sekalian, fa'abaduhu, mereka menyembahnya. Ya. Baik ikhwatal iman azakumullah, ini bahaya daripada adanya berhala-berhala. Baik, kita masuk kepada mayustafadu minal athar, ya, apa yang bisa diambil dari asar ini atau pelajaran. Yang pertama, annal guluwa fis salihina sababun li ibadati min dunillahi wa tarkid din. Ya. Jadi gulu pada orang soleh sebab kesyirikan. Dan jangan merasa aman jamaah sekalian ya. Maksudnya, masa iya. Ya, masa kalau kita buat patung nanti kita berbuat syirik. Mungkin yang buat patung tidak berbuat syirik, tapi generasi selanjutnya kita tidak tahu. Ya. Jadi jangan gulu terhadap orang-orang soleh. Ya. Jadi al-i'tidal, tawassut, ya, pertengahan, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, Iqra ya mana? Ya Farhan Hamka. Ya, at-tahdhir minat taswir wa ta'liqis suwar. Ya, peringatan dari gambar dan menggantungnya. Ya, jadi antum bedakan gambar sama foto ya. Gambar itu yang dibuat dengan tangan atau mungkin dengan komputer. Kalau foto, kata Syekh Utsaimin, dia cerminan. Jadi kalau antum bercermin, di depan cermin itu kan mirip. Itu sama dengan foto. Ya. Jadi tahdzir, peringatan di sini, ini bisa mencakup dua-duanya. Kalau yang dimaksud di situ adalah menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud adalah menggambar. Ya, menggambar dengan tangan atau dengan komputer atau yang sejenisnya. Ya. Adapun masalah foto ini ada pembahasan sendiri. Kemudian wa ta'liq aswar atau memajang gambar. Ini masuk foto. Foto tidak boleh dipajang. Jadi kalau antum punya rumah, jangan dipajang foto wisudanya. S1, S2, S3. Siapa lagi di atasnya? Ya. Tidak usah dipajang, antum simpan saja ya, simpan di HP kan. Tidak usah dipajang. Karena Nabi mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Karena malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, yang ada fotonya. Ya. Jadi kalau punya itu simpan, jangan dipajang di dinding-dinding. Ya. Kalau dipajang juga buat apa? Kalau dipajang buat apa? Buat pamer pasti kan. Dosanya ria lagi. Pasti orang ketika ada tamu, siapa ini? Oh, itu anakku itu, status deh. Ya. Oh, siapa itu? Itu di belahan bumi sana kerja dia. Ria sudah. Ya. Jadi tidak usah dipajang, disimpan saja. Ya. Kalau dia dipajang nanti malaikat tidak masuk. Ya. Ada yang bilang, Ustaz, kalau begitu saya pajang saja biar malaikat mau tidak datang. Ada juga yang begitu pemikirannya. Padahal yang dimaksud dalam hadis ini malaikat apa?
Malaikat apa? Ya, malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Artinya tidak ada ketenangan di dalam rumah tersebut. Orang malas ibadah, dia malas baca Quran. Kalau malaikat maut, ya, maka dia akan mendatangi nama kuntum, dimanapun kita berada, maka dia akan datang. Walaupun tu fi burujim musyayyadah, meskipun kita bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, kalau sudah datang maka tidak bisa menghindar. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimundurkan. Diingat ya, malaikat rahmat ya, bukan malaikat maut. As-salif, ya Farhan Tirawan. Ya. Yang ketiga, peringatan dari makarnya setan. Apa itu makar? Tipu daya. Ya, tipu daya setan. Sehingga selalu kita memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Misalnya dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Membaca isti'adzah. Kemudian Rabi at-tahdhiru minal bidah ya. Wal muhdatsati walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan dari bid'ah. Meskipun niatnya itu bagus. Ingat ya, meskipun niatnya bagus. Dan orang ketika melakukan bid'ah pasti niatnya bagus. Kenapa kamu berzikir misalnya ribuan kali? Ya. Setelah sholat 5 waktu misalnya. Pasti niatnya bagus biar dapat pahalanya. Ya. Niatnya bagus. Di zaman Anas bin Malik, Malik bin Anas ya. Malik bin Anas, ada seorang laki-laki mengatakan, "Ya Imam, bagaimana kalau saya mikot di Masjid Nabawi? Bukan di Dzulhulaifah." Ya, bukan di Dzulhulaifah. Sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian, mikotnya orang-orang Madinah adalah di Bir Ali, ya di Dzulhulaifah. Jadi misalnya di sini Madinah, ya Madinah. Di sini Masjid Nabawi. Di sininya ada Dzulhulaifah. Kemudian di sini Makkah. Ini mikot. Mikot itu tempat ambil niat. Kata dia, "Ya Imam, bagaimana kalau saya mikotnya di Masjid Nabawi? Saya ambilnya dari sini." Kata Imam Malik, "Jangan. Ya, nanti kamu terkena fitnah." Ya, kata dia, "Fitnahnya apa?" Kata Imam Malik, "Tidak ada fitnah yang paling besar melebihi fitnah menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi menyuruhnya di mana? Apa namanya tadi ini? Ya Bir Ali. Ya Bir Ali atau Dzulhulaifah. Sekarang kata dia, "Saya mau kasih jauh, lebih jauh lagi daripada Bir Ali, yaitu di Masjid Nabawi." Masjid Nabawi. Kata beliau, "Jangan, nanti kamu terkena fitnah." Jadi jamaah sekalian, walau hasuna ya qasdu fa'iliha, meskipun niatnya benar, itu tidak menjadikan ibadah tersebut menjadi benar. Ya, jadi niat yang benar, niat yang tulus tidak menjadikan ibadah tersebut menjadi benar. Karena syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama, al-ikhlas. Yang kedua, al-ittiba, ya, mengikuti Nabi SAW. Yang kelima, al-khamis, ya, anna hadhihi al-wasail ila syirki fayajibu al-hadr minha, ya. Ini semua wasilah menuju kepada kesyirikan. Fayajibu al-hadr minha, maka wajib untuk dijauhi. Jadi mana bid'ah, makar syaitan, taswir, ini semua adalah wasilah menuju kepada kesyirikan. Semuanya dihindari. As-sadis. Ya, Iqra ya. Mana Iqra? Akbar, Iqra Akbar. Baik, yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilmi, ya, mengetahui pentingnya ilmu, ya. Dan bahaya hilangnya ilmu, ya, dan bahaya hilangnya ilmu. Jadi ilmu itu penting sebagaimana disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika orang-orang yang buat patung meninggal dunia, kemudian ilmu hilang, maka ubidat, ya, patung-patung tersebut disembah. Ini pentingnya belajar jamaah sekalian, ya. Jadi para syabab, para penuntut ilmu harus belajar, ya. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Man lam yadhuq dhulatut ta'allumi sa'atan tajarru'a dhulal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya belajar di waktu mudanya, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi kalau belajar, siap-siap pusing, ya. Menghafal, dikasih poin, disuruh taubat paginya, siang harinya dipoin lagi. Antum sabar, jangan mental kerupuk, ditumbuk begini hancur.
Ya, antum harus tahan banting. Kalau dibanting, masih kuat. Nah, itu penuntut ilmu seperti itu. Kalau misalnya susah menghafal itu biasa. Siapapun mengalami. Ya, sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, itu juga sama. Beliau itu susah menghafal. Sampai dikisahkan jemaah sekalian, saking susahnya dia menghafal, maka dia lari ke hutan. Jadi dia belajar sama gurunya, susah menghafal, pusing, lari ke hutan. Sampai di hutan, dia lihat ada air netes, kemudian kena batu yang keras. Batu yang keras. Ternyata batu itu bolong, berlubang. Maka dia mikir, ini batu, air lembut. Kemudian batu keras, tapi lubang. Maka setelah itu dia kembali belajar ya, untuk memperkuat hafalannya. Jadi kalau belajar itu biasa, kalau antum pusing-pusing, kemudian lagi malas-malas, itu biasa. Semua penuntut ilmu mengalami demikian. Tapi jangan berkelanjutan. Ya, futur langsung pulang, pindah sekolah. Ini ciri-ciri orang gagal. Ya, bukan pejantan, bukan ya pejuang yang seperti. Ya, orang kalau menuntut ilmu harus kuat-kuatan. Ya, sabar dengan mungkin guru terlalu keras dalam mendidik, ya, atau mungkin suasana lingkungannya tidak semewah di rumah, itu bersabar. Karena kalau kita belajar memang seperti itu. Kalau orang itu disuapi terus, dikasih hotel tempatnya, nanti dia malah tidak menjadi kuat di masyarakat. Ada hantaman langsung KO, ya. Tapi kalau dia terbiasa dengan kerasnya belajar, nanti kalau di masyarakat dia kuat. Ya. Dihantam, tetap berdiri, kuat dia. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Ingat ya, ilmu dan ketakwaan. Hidupnya antum di pondok dua ini, ilmu takwa, ilmu amal, itu saja. Ya. Kata beliau, idza lam yakuna fala i'tibaru li dzatihi. Kalau dua ini sudah hilang, ilmu dan ketakwaan sudah hilang, maka hilang harga diri seorang penuntut ilmu itu. Tidak dianggap keberadaannya. Ya. Fala i'tibaru li dzatihi. Kemudian kata beliau, wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang tidak belajar di masa mudanya, maka takbirkan dia 4 kali. Ya, takbirkan dia 4 kali. Ini salat apa ya? 4 kali. Salat apa? Salat jenazah. Artinya dia mayat yang berjalan. Itu harus belajar. Ya, belajar. Ya, kalau susah belajar, kita alami juga begitu dulu. Ya, susah belajar. Tantangannya besar. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Sekarang yang ke-7 sekarang ya, 6 kelas, yang ke-7. Yang ke-7. Baik. Anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama, ya, sebab hilangnya ilmu adalah kematian ulama. Ya, kematian ulama. Berarti wajhul mukhalafahnya, kebalikannya, sebab adanya ilmu adalah adanya para ulama, ya. Itu namanya wajhul mukhalafah, kebalikan. Sehingga ilmu ini biar ada terus, maka kita harus sama-sama belajar. Santi harus belajar. Jadi sekali antum sabar menuntut ilmu. Jangan maunya instan, ya. Misalnya maunya hafal Quran 30 juz dalam 1 tahun. Itu namanya instan, namanya itu. Ya. Kalau ilmu itu instan didapat, maka instan juga hilangnya. Ya, mie instan, atau mie instan. Ya, mie instan saja tidak instan gitu kan. Harus disiram dulu, kemudian ditunggu baru dimakan. Apalagi masalah ilmu ditunggu lama belajar. Makanya kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisitta. Kamu tidak bisa dapat ilmu kecuali dengan sitta. Apa makna sitta? Nah, salah satunya watulu zamani, waktu yang panjang. Menghafal Quran tidak bisa setahun 2 tahun, 3 tahun 4 tahun tidak bisa. Ya, waktu yang lama. Semakin lama semakin bagus, semakin banyak pahalanya. Ya. Semakin sabar dia menghafal, maka semakin banyak pahalanya. Jadi para santri antum bersabar ya, jangan cepat KO. Ya, semangatnya antum seperti semangatnya ketika rihlah. Ya, tidak kenal lapar, tidak kenal capek. Nah, seperti itu ketika belajar. Baik, ikhwatan iman azakumullah. Kemudian yang keberapa sekarang? Baik, yang ke-8 at-tahdhiru minat taqlid wa annahu qad yaqulu bi ahlihi ilal muruki minal Islam.
Jadi yang ke-8 at-tahdhiru minat taklid, peringatan dari taklid. Artinya larangan taklid. Apa itu taklid? Ya, mengikuti tanpa dalil. Kalau mengikuti dengan dalil apa namanya? Hah? Mana Arif? Mengikuti dengan dalil apa namanya? Ittiba. Mengikuti tanpa dalil namanya taklid, ya. Taklid buta, taklidul a'ma, itu namanya taklid buta. Jadi jamaah sekalian, kita taklid misalnya sama seseorang, tapi punya dalil, meskipun kita tidak hafal, maka disebut dengan ittiba. Ya, disebut dengan ittiba. Ya, kita taklid itu tanpa dalil, kemudian ittiba dengan dalil. Sehingga untuk mengetahui dalilnya kita harus belajar. Ya, belajar. Jadi peringatan dari taklid, ya, peringatan dari taklid. Ya. Baik, oh ini ada hadis yang kita lupa bacakan tadi terkait masalah gambar, ya. Terkait masalah gambar. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, salah satunya. Ya. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha punya permainan. Ya, ada permainan bentuknya patung. Bentuknya patung. Faqal ma hadza ya Aisyah? Maka Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, Aisyah ini apa?" Qalat, maka dia mengatakan, "Banati." Jadi Aisyah mengatakan banati. Mana banat? Bintun. Ya, ini anak-anak saya. Jadi patung-patung mainan, ya. Patung anak, bentuk anak. Waro'a. Ya. Kemudian di sekitar patung tersebut ada juga patung kuda. Laha janahani min riqain. Ternyata kuda memiliki dua sayap. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Ma hadza alladzi ara?" Ya, ini apa ini? Qalat, ya faras, ini kuda. Qal wa ma hadza alladzi alaihi? Apa yang ada di atasnya? Qalat, kata Aisyah, janahan, dua sayap. Jadi patung kuda, kuda kecil, kemudian di atasnya ada sayap. Faqal faras lahu janahan, kata Nabi, apakah kuda itu memiliki dua sayap? Qalat, maka Aisyah mengatakan, amma sami'ta anna li Sulaimana ya khailan laha ajniha? Tidakkah engkau mendengar bahwasanya Sulaiman memiliki kuda kemudian memiliki sayap? Dan benar ya, jadi Nabi Sulaiman punya kuda kemudian bersayap. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu nawajidahu. Maka Nabi tertawa sampai kelihatan gigi seri beliau, ya. Nah, di sini dari hadis ini jamaah sekalian, para ulama mengatakan memberikan rukhsah keringanan untuk anak kecil sebagai hanya main-mainan saja. Tapi kalau sudah dewasa, maka tidak boleh dia membuat patung, ya, memahat, kemudian memproduksi, ini tidak bisa. Tapi dari hadis ini, karena Aisyah masih kecil, maka diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kata para ulama kita, wa qad istathna aktsar ulama'i min tahrimi taswiri wa sina'ati at-tamathil sina'ata lu'bil banati. Para ulama kita sebagian besarnya, ya, memperkecualikan, ya, pengharamannya pada patung untuk anak kecil, ya. Jadi kalau untuk anak-anak, maka ini pengecualian, ini rukhsah keringanan. Wa huwa madhhabul Malikiyah wa Syafi'iyah, dan ini adalah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, wal Hanabila, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa naqala al-Qadhi Iyad jawazahu an aktsaril ulama, dan Qadhi Iyad menukil kebolehannya dari kebanyakan para ulama. Jadi saya ulang jamaah sekalian, masalah patung, ya, masalah patung, misalnya boneka, ya, boneka untuk anak kecil, ya, untuk anak kecil maka diberikan rukhsah keringanan. Ya, kalau dia bisa hilangkan matanya, maka itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah besar, sudah dewasa, maka tidak boleh dia bermain boneka-bonekaan. Ya, tidak boleh. Allahu a'lam. Baik, wa ta'ala azakumullah, kita azan dulu. Fadhal ya muadzin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada satu syubhat yang besar, bagaimana dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama, kalau misalnya ini Masjid Nabawi, misalnya ini Masjid Nabawi,
Ini arah kiblat ya, ini kiblat. Rumah Nabi SAW awalnya itu di sini, rumah beliau. Oh, kita kan dulu ya ke kiblat depan dulu. Karena kiblat yang pertama ke mana? Palestina ya, Aqsa. Ini Aqsa. Ini kiblat ya. Ya. Jadi rumah Nabi SAW itu di belakang. Awalnya demikian. Kemudian berubah arah kiblat ke depan. Maka secara otomatis rumahnya Nabi di mana? Di depan. Ya, depan kiri. Ya, depan kiri. Rumah Nabi itu awalnya tidak bersambung dengan masjid. Ada sekatnya. Ya, ada sekatnya. Dan disebutkan dalam hadis i'tikaf, Nabi SAW ketika i'tikaf di Masjid Nabawi, ini berada di sekitar sini. Ketika mau disisiri oleh Aisyah, beliau cuma buka jendela, kemudian Aisyah buka jendela. Kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia ada sekatnya beberapa space ya. Kemudian jamaah sekalian, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka beliau meninggal di sini, di rumahnya. Dan hadis ya, Nabi dimanapun mereka meninggal maka dikuburkan di tempat tersebut. Sehingga Nabi dikuburkan di sini, di rumahnya, dalam rumahnya. Ya, dan jangan mengira bahwa oh ternyata kuburannya Nabi besar, tinggi. Tidak, itu rumahnya Aisyah yang dijaga, yang ditinggikan. Ya, bukan seperti yang disangka orang boleh untuk membangun kuburan karena kuburannya Nabi tinggi. Tidak, kuburannya Nabi itu kalau bisa ini ya di apa sana? Ya di Cilik itu kuburannya tanah, bukan dikasih apa namanya marmer. Jadi bangunan yang kelihatan itu rumahnya Aisyah yang dijaga, ya yang dijaga. Nah, karena hadis yang tadi Nabi dimanapun meninggal dikuburkan di situ, maka Nabi dikuburkan di sana. Jadi ini menjadilah kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi di sini. Berlalunya waktu jamaah sekalian, masuk di zamannya para tabi'in, atau kalau saya tidak salah atba'ut tabi'in, terjadi perluasan masjid. Jadi perluasan ke kiri, ke kanan, dan ke depan. Maka otomatis kena rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kena rumahnya beliau. Ya. Dan Allah alam sebagian tabi'in senior yang hidup ketika itu masih mengingkari tersebut. Perluasan di arah rumah beliau. Maunya itu perluasan ke sini. Ya, ke sini. Tapi qadarullah sudah terjadi perluasan, maka masuklah di wilayah tersebut. Ya. Tapi ingat, ini tetap dibatasi dengan apa? Dengan dinding yang tinggi, ya, karena itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kuburan beliau tetap datar ya, tidak sama dengan yang disangka oleh orang-orang kalau kuburan beliau itu dibangun, ada bangunan di atasnya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhu Riyadhis Shalihin terkait masalah kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua yang disampaikan oleh beliau bahwa yang duluan, mana yang duluan? Masjid dulu atau kuburan dulu? Mana duluan? Masjid Nabawi atau kuburan Nabi? Ya, Masjid Nabawi duluan. Masjid Nabawi duluan. Ya, Masjid Nabawi duluan. Sehingga kedua hal ini jamaah sekalian, karena kembali pada hadis yang pertama tadi, maka tidak bisa dipindahkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwatal iman azakumullah, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.